Nah, berikutnya dari ayat tadi ya kan, di sini surat Al-Insan ya, ayat 31. Jadi surat Al-Insan itu ada yang menyebut surat Ad-Dahr, ya, ada yang menyebut surat Al-Insan ya. Jadi itu. Nah, di situ dikatakan ya. Jadi yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ya. Jadi wadzolimina a'adda lahum adzaban alima. Ya, jadi itu. Jadi dia memasukkan siapa yang menghendaki ke dalam rahmatnya. Jadi ini yang selalu saya sampaikan, masalahnya terjemahan dia ini terjemahan fatalisme. Coba dibuka ya. Ya, terjemahannya. Nanti fatalisme. Surat 76 ayat 31. Dia memasukkan siapapun yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya, dalam kurung surga. Adapun bagi orang-orang yang zalim disediakannya azab yang pedih. Nah, itu bertentangan dengan pernyataan adapun orang-orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Jadi terus kalau rahmat itu tergantung kehendaknya Allah, ya kan? Kan nanti tidak fair. Wong yang zalim aja selalu anu kok. Nah, kenapa yang tidak yang zalim itu dirahmati saja supaya nggak zalim? Gitu loh ya. Jadi ini akibat terjemahan fatalisme, dan terjemahan kita itu mengacu pada terjemahan ulama Arab Saudi. Nah, itu yang harus kita pahami. Ya. Yeah. Jadi di situ. Jadi kata may yasaman itu orang, manusia yang menghendaki rahmatnya. Ya, Tuhan sama dengan gini kan. Kalau mau masuk apa itu AMN, Akademi Militer Nasional di Magelang, atau Akmil ya, Akademi Militer, apa syaratnya? Harus ikut tes dulu. Dan untuk ikut tes itu harus punya ijazah SMA pasti. Ya kan harus. Ya kan? Tapi kan tidak semua orang yang punya ijazah terus bisa masuk. Ya. Tapi yang lulus tes pun tidak semua yang lulus tes tulisnya itu diterima. Nanti dicek fisiknya. Ya. Jadi di situ. Nah, jadi di sini dia memasukkan siapa yang menghendaki ke dalam rahmatnya. Jadi ada kehendak dulu. Karena ada kehendak itu kita tidak ingin berbuat zalim. Kalau zalim itu tadi, dan bagi orang yang zalim disediakan azab yang pedih. Jadi ini orang-orang yang tidak mau zalim, yang ingin ke rahmatnya itu. Gitu loh. Jadi kalau terjemahan tadi ya, dia memasukkan siapa yang dikehendakinya. Nah, ini hilang ini makna orang yang zalim disediakan hal itu, gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kita aktif untuk mendapatkan rahmat itu. Ya, bukan kalau Tuhan menghendaki kan nanti dikasih. Ya jangan. Ya, ini aja dibuatkan hitungan, ternyata tadi masalah permana itu gimana ada hitungannya. Ya kan? Kan tidak terserah Tuhan. Ya kan? Kan tidak begitu. Ya. Nah, ini kan harus kita pahami ya. Oke, jadi dari ayat ini terjadi koeksistensi hamba dan Tuhan. Jadi hamba ada upaya, ya kan, lalu Tuhan menyambutnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian kita ambilkan pada surat Al-Ankabut ya, surat 29 ayat 69. Ya, ini dibaca oleh banyak orang. Ya. Jadi walladzina jahadu fina lanahdianahu subulana wa innallaha lama'al muhsinin ya. Dan orang-orang yang menuju kami ya. Lah, ini banyak di terjemahan Al-Qur'an pakai diberi apa itu? Dalam kurung. Ya, ini yang membuat kita miss ya. Ya. Menjadi miss makna yang sebenarnya. Jadi gitu. Ya. Lawang Al-Qur'annya saja nggak pakai dalam kurung, ya kan? Ya biar menuju kami, ya.
mereka benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Nah, terus lihat situ penutupnya, dan sesungguhnya Allah bukan sesungguhnya kami. Nah, ini harus kita paham. Dan sesungguhnya Allah menyertai orang yang ihsan. Ya, jadi di situ dibedakan dalam satu ayat, dibedakan antara kami dan Allah. Kami adalah kita melakukan dalam sebuah sistem yang telah ditetapkan Allah. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita mengikuti sistem yang telah ditetapkan itu, ya Allah akan menyertai. Jadi itu. Gitu. Ya. Jadi di situ. Ya. Makanya dalam satu ayat tersebut ada kata kami, ada kata Allah. Jika disebut kami, maka yang dimaksud adalah sistem yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Ya. Kalimat menuju kami tak dapat dilepaskan dari kalimat sesungguhnya Allah menyertai orang yang ihsan. Saya tidak menerjemahkan dengan orang yang berbuat kebaikan. Ini pun miss. Ya. Jadi ihsan itu sudah diajarkan di dalam hadis kan. Ada hadis Jibril. Ya, Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Ihsan itu sudah melampaui Islam dan iman Anda. Nah, ini harus dipahami. Ya. Nah, kalau berbuat baik saja masih dalam koridor orang Islam pun harus berbuat baik. Ya. Ya. Jadi ini adalah perbuatan yang tulus, ya, yang sudah tidak terselip lagi apa itu pamrih-pamrih, ya kan? Ya. Jadi kita tulus, ya. Jadi tidak ada pamrih lagi yang terselip di situ. Ya. Nah, contohnya pamrih ya gampang, itu orang-orang yang mau masuk ke Senayan itu pamrih semuanya itu. Ya. Saya yakin nggak ada yang tulus itu. Ya. Nah, kenapa saya berani yakin? Karena dia membutuhkan uang untuk membayar orang. Kalau dia memang tulus, ya nggak ada uang-uangan, ya sudahlah saya mau jadi anggota partai ini, sudah. Ya, kepilih ya, alhamdulillah, nggak kepilih orang popo. Tapi kan faktanya tidak demikian, ya. Suatu hari, ya, saya itu ngisi pengajian di rumahnya Pak Erlangga Hartarto. Ya. Itu ngobrol-ngobrol tentang berapa, saya tanya, berapa Mas, apa ini kalau menjadi anggota DPR RI itu? 5 sampai 40. Ya, 5 miliar sampai 40 miliar, tergantung relasinya katanya. Nah, tergantung relasinya. Jadi kalau seseorang ya punya relasi di partai itu, ya, nah itu 5M. Karena partai tetap butuh dana kan. Relasi tambah jauh sedikit 10M. Nah. Yang jauh. Loh, bukan yang jauh, dia mengatakan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan partai, hanya kepingin tadi 40M. Ada di situ, hanya kepingin jadi. Ya. Ada karena oligarki bayari mereka demi kepentingannya. Nah, itu rusaknya DPR kan di situ. Ya. Oligarki biasa kecil itu 40M itu ayo. Kamu masuk partai ini, kamu masuk partai ini, kamu masuk partai ini. Jadi semua di partai itu ada orangnya oligarki. Dan partai tidak bisa menolak itu. Ini ceritanya Pak Erlangga sendiri. Kan gitu kan, bukan cerita dari orang luar kan gitu. Ya. A1 ya. Ya. A-nya sudah satu lagi. Gitu. Karena waktu cerita kan dia masih pemimpin Golkar, bukan seperti sekarang ya, ini ya. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya katakan, ya nggak ada yang tulus, tidak muhsinin seperti di ayat ini, gitu loh. Ya. Karena mereka harus butuh ada uang. Dan oligarki itu mengeluarkan 1T untuk sekian calon, itu kecil. Nah, itu masalahnya. Makanya undang-undang yang dibuat ya selalu untuk kepentingan mereka. Dan itu partai nggak bisa. Begitu nolak, dikunci. Rugi. Nah, itu persoalannya. Nah, ini persoalan di negara kita. Ya. Nah, karena mereka nggak ngerti permana kan masalahnya. Nah, itu. Nggak ngerti bahwa
utang permana itu balasannya lebih kejam daripada iya. Ya, itu. Nah, makanya Allah menyertai orang yang ihsan sama dengan menambah permana. Jadi kalau kita itu ihsan, permana itu terus gitu loh ya. Terus tambah terus. Jadi di situ. Ciri permana itu bertambah, kita merasakan hidup itu enak. Bukan karena kita punya kekayaan, tapi kita merasakan hidup itu enak. Karena tadi, yang bekerja itu rasa dan karsa itu tadi. Jadi enak. Ya. Pernah kan melihat orang yang sebenarnya secara material nggak punya, tapi hidupnya itu kelihatan enak aja. Nah itu berarti permananya gede. Gitu, ya. Ya, saya ini ketemu orang begitu, nggak punya utang. Terus apa? Lah kan makan seadanya bisa. Katanya nikmat itu yang penting ada nasi ya bisa dimakan, nikmat di tubuh enak. Jadi seperti itu. Jadi penghasilannya itu ya mungkin setahun hanya bisa beli pakaian satuan begitu, tapi dia menghayati hidupnya itu enak. Ya. Apakah kebangsawan tidak ada yang demikian? Ada. Ya, yaitu Suryo Mentaram. Suryo Mentaram itu bisa menjadi Sinuwun Sultan Hamengkubuwono. Tapi dia milih jadi petani. Nah, ini permananya wis gak kaitung gitu loh ya. Jadi petani melarat. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kita hidup mempelajari ini agar kita tidak beranggapan bahwa kenikmatan hidup itu karena kita keberlimpahan material. Ya. Memang material kita perlukan gitu loh ya. Jadi itu ya. Nah, jadi jika dilihat dari rekam jejak yang meninggal itu sebelum meninggal itu melakukan usaha yang dapat meningkatkan permana, mengapa terjadi kematian? Nah, ini kita harus tahu. Tadi sudah kita beritahukan terjadi karena terkunci oleh titik potong fungsi permana. Ini terkunci. Nah, kedua, kalau nggak terkunci, pelunasan karma. Memang sudah terpenuhi rezekinya. Jadi di situ. Ya sudah selesai buat Anda. Jadi di situ. Meskipun kemarinnya sehat walafiat yang tidak diperkirakan oleh sanak saudaranya, nggak bisa. Karena sudah selesai. Jadi itu. Jatahnya habis. Iya, permana untuk hidupnya sudah habis. Sudah habis. Ya, jadi di situ. Nah, bagaimana agar permana meningkat sebagai wujud? Ya, sebagai wujud dari kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kan permana itu harus kita rasakan sebagai wujud, ya kan? Nah, maka di sini saya berikan contoh. Manusia ternyata tidak seperti bebek yang begitu menetas langsung dapat berenang. Ya. Anak kucing beberapa saat setelah dilahirkan mulai berjalan. Manusia ternyata perlu belajar. Nah, ini masalahnya kan. Manusia ternyata perlu belajar. Ya, semua sudah diberi permana, tapi nanti belajar itu yang membawa dia mengerti, memahami penggunaan permananya dan bagaimana bisa ngirit-irit ya, tapi amalannya gede gitu kan. Ya. Jadi manusia ternyata perlu hidup berdasarkan pandangan orang lain. Jadi kita ini kan dari kecil tidak bisa hidup sendiri gitu, tapi harus hidup dari pandangan orang lain. Nah, kan tergantung nanti kan orang lain yang jadi pengarah pandangan itu boleh jadi baik, boleh jadi sama sekali tidak baik. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, apa konsekuensi logis dari sistem belajar pada orang lain? Jadi ada konsekuensinya. Ya. Belajar pada orang lain itu ya. Konsekuensi logisnya adalah bila seseorang tidak mendapatkan pengajaran dan pelatihan dari guru-guru yang kompeten di bidangnya, maka dia tak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, jadi nggak bisa terus menjadi tumbuh dan optimal. Ya, jadi di situ. Ya. Jika seseorang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, yang terjadi permana terbuang sia-sia. Ya.
Jadi orang kan berguru, tapi setelah itu ya nggak ada jejak rekamnya sebagai orang yang nyantri baik kan itu. Ya, nah itu kan selama berguru itu Permana terbang cuma-cuma. Ya. Nah, makanya di dalam apa itu umum saja, bukan yang dalam kaidah agama, orang belajar ke Harvard karena dikenal kompeten untuk mendidik di bidangnya. Tapi banyak kan sekedar lulus, tapi terus menganggur, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dan apa itu ya, sama dengan pembuangan energi yang luar biasa. Ya. Makanya kemarin kan saya sampaikan, kita ini negara ya, yang memiliki termasuk pemilik universitas terbanyak di dunia. Iya. RRC yang penduduknya 1,4 miliar, itu jumlah universitasnya banyak Indonesia. Ya, dapat dibayangkan. Ya, banyak Indonesia. Terus kita disuruh bersaing sama Cina, susah. Karena Cina itu intensif, jadi universitas yang sedikit itu intensif, gitu kan. Kita itu hanya sedikit di bawah India, tapi India penduduknya 1,5 miliar loh. Ya. Terus India itu punya sistem, yaitu ada yang namanya sistem kasta dari Arya. Nah itu harus mendapatkan pendidikan yang luar biasa. Dan itu mengikuti Pareto, 20% penduduk pinter itu menguasai orang-orang yang India yang kulit hitamnya itu, kulit sawo matangnya itu, 80% jadi babu semuanya itu. Ya, sebentar ya. Ini tinggal sedikit. Sirkulasi Permana di dalam tubuh tidak teratur. Ya. Apa akibatnya? Tidak meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau Permana di dalam tubuh ini tidak teratur juga tidak bisa membangun kecerdasan. Gitu. Kalau sudah tidak meningkatkan kecerdasan, hal yang biasa menjadi masalah. Jadi kalau kita itu gampang ketemu masalah ya karena turun, ya kan itu. Jika sudah menjadi masalah, tidak dapat mengatasi atau menyelesaikannya. Jadi itu efek dari Permana yang lagi tidak teratur tadi. Ya. Lalu stres, depresi dan sejenisnya. Nah ini baru menurunkan Permananya. Jadi bukan hanya sekedar tidak teratur, tapi Permananya sendiri turun. Makanya kalau orang stres, apa kata dokter? Wah ini sakit karena stres. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kan, jika Permana itu ada di ambang batas threshold, sakit orang. Nah, kalau sudah nyentuh ke bawah ya mati. Kan gitu kan. Jadi di situ. Ya. Oke, dari yang halaman terakhir ya. Nah, hubungan kita ini tidak bisa hubungan sebagai individu-individu. Jadi kalau negara kita tidak teratur, jangan harap penduduknya bisa mengolah Permana dengan baik. Nah, ini begitu. Begitu pula kalau Permana warganya ini tidak teratur, jangan harap punya negara yang maju. Jadi saling ini ya. Nah, apa kita harus putus asa? Tidak. Kita harus menjadi small group yang akhirnya bisa membesarkan di negara ini. Itu yang harus kita capai. Ya, jadi kita jangan, wah negara kita begini, ya nggak apa-apa. Selama kita ini intens, ya nanti membesar. Karena tidak ada kemajuan negara yang dihasilkan oleh banyak orang. Negara manapun itu dimajukan oleh sekelompok orang tapi intens. Ya. Amerika lahir hanya karena Thomas Jefferson, George Washington sama siapa itu, hanya sekitar 3-4 orang. Ya. Nabi Muhammad cukup dibantu sahabat 4. Jadi jangan pernah berpikir harus orang semuanya banyak. Ya. Rusia itu tergantung Putin tok itu. Jadi seperti itu, gitu loh. Tapi intens gitu loh. Nah, saya harapkan ya
ya Anda semua ini menjadi intens sehingga bisa mendidik ke anak-anak, nanti anaknya jadi maju, ya kan, semuanya jadi maju. Nah, itu akhirnya bisa meretas kesemrawutan permana di sebuah negara, gitu ya. Nah, jadi demikian. Sekarang yang mau bertanya, monggo. Oke, dari siapa itu? Dari Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Kacim. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan universitas yang banyak di Indonesia tadi Pak. Jadi di situ sampai saya, mungkin ini pengamatan saya saja nih Pak ya. Kelihatannya sekarang sektor pendidikan kita maupun sektor rumah sakit itu sudah menjadi ajang bisnis gitu kan Pak. Maksudnya ya setiap ini kan pasti ada memerlukan anggaran yang besar, sehingga APBN kita kan sebagian besar 20% untuk pendidikan. Ternyata kan APBN yang besar untuk pendidikan subsidi dari pemerintah, tetapi beban masyarakat untuk melaksanakan pendidikan itu lebih besar lagi gitu kan. Nah, hal ini kan memang menarik. Sejak kapan Indonesia ini berubah pola kan, baik itu pola anggaran pendidikan maupun pola kurikulum gitu kan. Tadinya sebelum-sebelumnya kan kita di tahun 70-an itu kan ada sekolah teknik, ada SME, ada SMEA, dan itu sudah menuju kepada siap kerja. Kemudian saya tertarik tadi dengan yang Pak Mana tadi, tidak banyak orang kata Bung Karno itu, siapkan 10 pemuda untuk saya maka akan gemparkan dunia ini. Ya. Mungkin itu Pak, terima kasih. Betul ya. Ya, jadi memang begini. Sebenarnya kalau dilihat dari kuantitas menjadi lebih baik anggaran pendidikan 20% itu sebenarnya. Cuma ya yang menjadi persoalan itu adalah ya, ini kan orang-orang yang mengelola ini kan orang-orang yang permanannya tidak teratur. Ya kan? Ya, sehingga 20% itu yang netes betul-betul untuk pendidikan itu hanya ya sekitar 2,sekian%. Bayangkan, ya. Terus dipakai apa saja? Ya itu tinggal kita bertanya, dipakai apa saja itu. Ya. Kalau 20% itu tinggi loh ya. Jadi kita ini sekarang 3.600 triliun. Ya. Berarti kalau kita pakai 20%-nya, ya kan, itu sama dengan 0,2, ya kan. 0,2 dikalikan 3.600 ya, itu 720 triliun. Ya. Kalau ini betul-betul untuk pendidikan, ya tidak perlu kan bangun universitas banyak-banyak. Kalau bangun banyak itu kan nanti kebagian juga kriwil, ya kan? Tinggal membesarkan universitas yang ada. Jadi itu, ya. Kita bisa memberi contoh ya. Kemarin saya juga baru mengisi ajaran begini nih, tapi saya berikan contoh itu ketika Indonesia merdeka. Ketika Indonesia merdeka, universitasnya hanya ada berapa, ya kan? Hanya ada di Jakarta, saya urut di Jakarta, yaitu Universitas Van Indonesia, ya, itu di Jakarta, yang kelak jadi Universitas Indonesia. Ya. Kemudian di Bogor itu sudah ada sekolah tinggi. Nah, dulu dijelaskan ada perbedaan kan. Kalau universitas itu dari kata universum, berarti berbagai macam jurusan fakultas itu ada. Terus di Bogor itu ada Bogor Landbouw Hogeschool. Jadi sekolah tinggi pertanian Bogor. Ya. Nah, jadi itu isinya adalah fakultas pertanian dan fakultas kedokteran hewan. Tapi ketika Indonesia merdeka disatukan dengan UI sehingga menjadi fakultas pertanian dan fakultas kedokteran hewan dari Universitas Indonesia. Ya. Baru nanti tahun 63
mengajukan permohonan untuk berdiri sendiri, ya. Jadi berdiri sendiri itu 1 September tahun 1963 dengan nama resmi Institut Pertanian Bogor, ya. Jadi bukan sekolah tinggi lagi, tapi Institut Pertanian Bogor. Karena bedanya sekolah tinggi sama institut itu sudah lembaga. Jadi mengajarkan ilmu-ilmu yang sejenis. Ya. Di Bandung, ya, Bung Karno kan lulusan Bandung, tapi pada waktu itu sekolah tinggi. Jadi Bandung Technische Hogeschool, jadi sekolah tinggi teknik Bandung. Yang kira-kira tahun 59 memisahkan diri dari UI, kan terus digabung, tadi Merdeka digabung dengan UI, ya, memisahkan diri menjadi Institut Teknologi Bandung, dan tidak berubah sampai hari ini, tapi IPB sudah berubah menjadi universitas, ya. Jadi ITB tetap Institut Teknologi Bandung, IPB menjadi Universitas IPB, ya, gitu. Ya. Indonesia banyak latah kan, ada Bank BNI, ya. Padahal BNI sudah bank, kan gitu kan, ya. Ada Bank BNI, ya. Ada Bank BRI, jadi menjadi Universitas IPB. Tapi Surabaya, ya, itu punya universitas sendiri, yaitu dari NIAS. NIAS itu adalah